Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi kali ini kita akan menyampaikan tafsir dari surat Maryam, ya, ma tayassar lana, ya, semampunya kita mengingat waktu yang terbatas, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, kaf ha ya ain shad. Dan kita tahu huruf-huruf yang seperti ini yang membuka sebagian surat dikenal dengan oleh para ulama dengan huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf yang terputus-putus. Seperti alif lam mim, shad, alif lam ra, qaf, shad, ya, toha, yasin, ya, dan yang lainnya. Ini tidak bisa ditafsirkan karena dia bukanlah suatu kalimat, suatu kata-kata yang bisa dipahami. Seperti kita misalnya ini huruf tidak bisa dibaca huruf-huruf ini, oleh karena dibacanya bukan dalam suatu, oleh karena dibacanya per huruf kaf, ha, ya, ain, shad. Karena dia bukan merupakan suatu kata, tetapi huruf-huruf yang terpotong-potong. Para ulama menyebutkan hikmah dari dibukanya sebagian surat dengan kaf, ha, ya, ain, shad, alif lam mim, shad, alif lam ra, dan seterusnya, untuk menunjukkan kepada orang-orang Arab kaum musyrikin bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab, bilisan Arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas, yang bahasa Arab tersebut sebagaimana yang kalian ucapkan wahai orang-orang musyrikin Arab, yang bahasa Arab tersebut terdiri atas huruf-huruf hijaiyah, ya, alif ba ta hingga ya. Di antara huruf-huruf hijaiyah tersebut alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad, ha, yasin, kaf, ha, ya, ain, shad. Akan tetapi kalian wahai orang-orang musyrikin tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran ini. Ini maksud dari huruf muqatta'ah sebagai tanbih, sebagai peringatan bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab sebagaimana bahasa yang kalian ucapkan, huruf-hurufnya sama, tidak keluar dari huruf-huruf hijaiyah. Akan tetapi kalian tidak mampu mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria." Yaitu yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria. Allah ingin menceritakan tentang, ya, kisah Zakaria, bagaimana dia berdoa, bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Zakaria. Dan dalam surat Maryam disebutkan beberapa kisah, ya, beberapa kisah seperti kisah Nabi Zakaria, kemudian kisah Nabi Isa, kemudian kisah Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam, potongan-potongan, cuplikan-cuplikan dari kisah-kisah mereka. Dan di antara metode Allah Subhanahu wa taala adalah menyampaikan kisah-kisah. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah, pelajaran. Bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang punya otak. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran maka hadits yuftara, bukanlah dongeng, ya, tetapi kisah nyata yang pernah terjadi. Dan kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah pengantar tidur, tetapi ada faedah-faedah yang bisa diambil. Namun siapa yang bisa mengambil faedah-faedah tersebut? Kata Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang cerdas. Makanya kata para ulama, semakin seorang menggunakan otaknya, mengolah otaknya untuk membaca ayat-ayat Allah, kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka dia akan semakin mendapatkan banyak faedah. Makanya Allah berfirman, faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Dan wahai Muhammad, bacakanlah kisah-kisah la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir, Allah mengatakan dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Inilah kisah tentang rahmat Rabbmu kepada nabinya Zakaria. Apa rahmat Allah yang Allah anugerahkan kepada nabinya Zakaria alaihi salam? Allah ceritakan, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala Zakaria berdoa kepada Rabbnya nidaan khafiyya, dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya
rahmat Allah kepada Zakaria, yaitu Allah menganugerahkan kepadanya seorang anak yang bernama Yahya alaihissalam tatkala Zakaria sudah mencapai masa umur yang sangat tua, sementara istrinya mandul, tidak bisa punya anak. Makanya di sini Allah sebutkan bagaimana doanya Zakaria. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku sudah sangat tulangku sudah lemah dan rambutku sudah tua, sudah beruban. Ya. Akan tapi aku tidak pernah putus asa, tidak pernah pesimis tatkala berdoa kepadamu. Zakaria alaihissalam menikah dengan istrinya dan selama menikah tidak dianugerahi seorang anak. Dan Nabi Zakaria tidak berdoa kepada Allah untuk punya anak karena dia tahu istrinya mandul. Istrinya mandul, dia sudah tua, bagaimana dia berdoa minta punya anak sementara istrinya mandul? Tidak terbetik hatinya untuk minta punya anak. Akan tapi di akhir hayatnya, ketika dia sudah mencapai puncak dari ketuaan, terbetik hatinya untuk minta punya anak. Ada beberapa sebab. Di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Kenapa Zakaria tiba-tiba ingin punya anak? Di antaranya karena dia melihat keajaiban yang terjadi pada Maryam, ibunya Nabi Isa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kaffalaha Zakaria." Ya Maryam binti Imran, ya ibunya Nabi Isa, dirawat dan diperhatikan oleh Zakaria. Dan disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya istri dari Zakaria ada dua pendapat ya. Istri dari Zakaria alaihissalam ada yang mengatakan saudarinya ibunya Maryam, Maryam. Sehingga Zakaria, istrinya Zakaria adalah khalahnya Maryam. Ada pendapat demikian. Sehingga Zakaria yang memelihara dan Maryam ayahnya meninggal dunia, jadilah dia seorang anak yatim. Sehingga akhirnya yang memeliharanya adalah Zakaria. Ada yang mengatakan bahwasanya istri daripada Zakaria adalah saudarinya, sudah benar. Berarti saudarinya ibunya Maryam, benar. Jadi istrinya Zakaria adalah khalahnya Maryam. Ada yang mengatakan bahwasanya istrinya Zakaria adalah ukhtunya Maryam. Ini dua pendapat. Intinya masih ada hubungan kekerabatan antara Zakaria dengan Maryam. Allah mengatakan wa kaffalaha Zakaria. Maka Maryam dirawat oleh Zakaria, Maryam binti Imran. Kemudian kata Allah, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, yaitu tempat salatnya, tempat ibadahnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Allah mendapati ada rizki di sisi Maryam. Ada dua keajaiban yang dilihat oleh Zakaria dalam hal ini. Makanya Zakaria mengatakan, "Qala anna laki hadha?" Dari mana kau dapatkan makanan ini? Rezeki ini. Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dua keajaiban yang disebut oleh para ahli tafsir dalam hal ini adalah tiba-tiba ada rezeki di sisi Maryam. Maryam seorang wanita yang mencari makan buat dia adalah Zakaria karena dia sedang dirawat oleh Zakaria. Tiba-tiba waktu dia masuk menemui Maryam, ternyata sudah ada makanan. Ini keajaiban yang pertama. Maryam tidak berusaha, tidak keluar cari makan, tiba-tiba ada makanan. Keajaiban yang kedua, makanan yang didatangkan sebagiannya adalah buah-buahan. Kalau Zakaria menemui Maryam di musim panas, maka Allah datangkan buah-buahan di musim dingin yang tidak tumbuh kecuali di musim dingin. Kok tiba-tiba ada di musim panas? Kalau Zakaria masuk menemui Maryam di musim dingin, maka tiba-tiba ada buah-buahan yang tidak mungkin tumbuh kecuali di musim panas, seperti korma misalnya. Di sini Zakaria melihat keajaiban. Ternyata bisa jadi Allah mendatangkan buah-buahan di buah-buahan yang hanya tumbuh di musim panas, Allah hadirkan dan Allah hidangkan tatkala musim dingin. Tatkala itu baru terbetik dalam hatinya, kalau begitu istri saya tidak punya anak, mungkin bisa punya anak. Paham? Maka Allah mengatakan hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka dia pun berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu anak yang saleh. Bagaimana doa Zakaria tatkala dia ingin punya anak? Allah jelaskan dalam surat Maryam. Pertama kata Allah, "Innada rabbahu nidaan khafiyya."
Ini di antara adab-adab doa yang dilakukan oleh Zakaria. Yang pertama, dia menyeru dengan suara yang lirih. Meminta kepada Allah dengan suara yang tidak mendengarnya kecuali dia sendiri. Ini di antara adab doa. Oleh karenanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ya menyebutkan dari salah ulama besar di mazhab Syafi'iyah bahwasanya asal dalam berdoa dan berzikir adalah dengan suara yang lirih. Wad'u rabbakum tadarruan wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb engkau, Rabb kalian dengan tadarru', dengan penuh pengharapan, wa khufiyah, dengan suara yang lirih. Ini hukum asal dalam berdoa. Oleh karenanya tatkala dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, tiba-tiba para sahabat bertakbir dengan suara yang keras, maka ditegur oleh Nabi. Kata Nabi, "Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban." Hendaknya kalian lemah lembut tatkala berzikir. Sungguhnya kalian tidak sedang menyeru, tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli maupun ghaib. Innama tad'una ya sami'an qariban. Akan tetapi kalian sedang menyeru zat yang maha dekat dan dekat dan maha mendengar. Ini menunjukkan hukum asal dalam berdoa dan berzikir adalah dengan lemah lembut, dengan suara yang lirih. Ini dijelaskan oleh para ulama, dan Allah memuji Zakaria karena dia berdoa dengan cara seperti itu. Hanya saja kecuali ada dalil yang menunjukkan kita harus mengeraskan zikir dan doa tersebut. Contohnya seperti takbiran. Tatkala takbiran kita mengeraskan suara kita. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Tatkala dalam apa? Idul Fitri atau Idul Adha. Contohnya azan. Azan zikir atau bukan? Zikirnya. Enggak usah kita berazan pelan-pelan. Hayya 'alas shalah. Kita teriak keras-keras supaya orang datang untuk salat. As-salatu khairun minan naum. Orang tidur semua kan? Jadi kita teriak as-salatu khairun minan naum biar orang bangun. Jadi hukum asalnya dengan suara yang lembut, bukan dengan suara yang keras ya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan untuk dikeraskan. Karenanya di antara perkara yang ditegur oleh para ulama adalah kebiasaan sebagian jemaah haji atau jemaah umrah yang berdoa dengan keras-keras tatkala sedang tawaf. Membuat paduan suara tatkala sedang tawaf. Akhirnya banyak kelompok paduan suara tatkala di Ka'bah. Ya, sampai rame-rame. Saya ini orang Indonesia juga ramai tatkala lagi tawaf. Rabbana atina fid dunya, semangat. Ibu-ibu yang paling semangat. Ya, suaranya ada, orangnya enggak ada. Rabbana, semangat. Dan sampai saking semangatnya mereka, ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas sering cerita bahwasanya ada sebagian orang yang salah baca doa. Ya. Jadi doanya dibaca apa? Allahumma, jadi dia ingin berdoa, Allahumma la tada' lana dzamban. Ya Allah, jangan kau biarkan dosa pada diri kami illa ghafartahu, kecuali kau ampuni. Namun dia salah baca. Dzamban yang artinya dosa dibaca dengan menfathahkan nun, jadi zanaban yang artinya ekor. Allahumma, ya Allah, la tada' lana zanaban, jangan kau biarkan ekor kami illa qata'tahu, kecuali kau potong ekor tersebut ya Allah. Ini dibaca dengan keras-keras. Allahumma la tada' lana zanaban, ekor kami illa qata'tahu. Ini kejadian nyata. Sebagaimana saya juga pernah dengar cerita, ada seorang dokter dari Abha, dia cerita juga ada sebagian orang entah Pakistan atau India, mereka tatkala sedang tawaf maka mereka membaca zikir keras-keras. Innallah, diikut yang lain. Innallah hamuhi tumbilka firin. Innallah hamuhi tumbilka firin. Ini apa? Ini bahasa apa ini? Ternyata bahasa Arab. Mereka ingin baca innallaha muhitun bil kafirin, tapi potongannya salah. Innallah hamuhi tumbilka firin. Kan kalau sudah salah pede lagi. Karena kita tatkala berdoa tidak perlu kita, dan ini ab'ad anir riya. Tatkala kita berdoa tidak perlu kita mengeraskan suara, kecuali memang ada kondisi-kondisi di mana kita perlu mengeraskan suara. Jadi kita berdoa dengan suara yang lirih. Karena tatkala doa kita butuh tadarru. Kita perlu terkadang menyebutkan sebagian kondisi kita, tidak perlu orang lain tahu. Kita berdoa keras, ya Allah, hutangku banyak ya Allah, tetanggaku tidak ada yang membayarkan ya Allah. Buat apa aku kasih tahu orang? Tidak perlu, kita sendiri Allah yang tahu, tidak perlu kita dengarkan sama orang lain. Jadi ini adalah cara doanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyyan. Ini adab yang pertama dengan suara yang lirih. Yang berikutnya, adab yang disebutkan oleh Zakaria dalam doanya adalah tafsil, memerinci
kekurangan dan kebutuhan dia. Ini Allah suka. Allah suka dengan hamba-hambanya tatkala berdoa. Allah tahu dia butuh, Allah tahu dia rendah, Allah tahu dia hina, tetapi dia butuh untuk mentafsil, memerinci apa yang dia kekurangan dia. Makanya dia lihat di sini mengatakan, Rabbi inni wa hanal 'azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, tulang-tulangku sudah lapuk. Dia perinci. Wasya'ala ra'su syaiba, dan rambutku sudah putih ya Allah, untuk menunjukkan dia sudah sangat tua. Ya. Walam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Ini tawassul yang kedua kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Walam akum bi du'aika rabbi syaqiyya, ya Allah aku tidak pernah pesimis, tidak pernah putus asa dari pengabulan doamu. Ya, di sini Zakaria bertawassul dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Engkau ya Allah senantiasa mengabulkan permintaanku, maka kali ini pun aku tidak putus asa. Meskipun istriku mandul, meskipun aku sudah sangat tua. Setelah itu Zakaria menyebutkan sebab kenapa dia minta anak, disebutkan dalam doanya, dan ini tafsir Zakaria berdoa. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya. Ya Allah, sungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, itu kerabat-kerabatku dari ya Bani Israel. Aku khawatir kalau aku meninggal mereka tidak bisa melanjutkan dakwahku. Jadi Zakaria merasa akan segera meninggal dunia, sementara harus ada orang yang mendakwahi Bani Israel, ya, mendakwahi Bani Israel. Maka sementara istriku dalam keadaan mandul ya Allah, fahabli min ladunka waliya, maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Anak tersebut dia minta anak yang soleh. Di antara ya anak yang oleh karenanya sebagian ulama menyebutkan ya, bahwasanya wajib bagi seorang lelaki, seorang suami untuk bertadarruk mendoakan istri dan anak-anaknya. Mendoakan, kita istri harus kita doain dengan tadarruk, dengan penuh pengharapan kepada Allah, dan anak-anak kita terlebih lagi. Karena kalau kita punya anak soleh, maka itu ya istilahnya harta yang paling besar adalah anak soleh. Karena kalau kita sudah meninggal, ikhwani fillah azanillahu iyyakum, siapa yang doakan kita? Enggak ada yang doain kita. Istri kita mungkin doain kita, tapi kalau dia kawin lagi, mungkin dia udah lupa sama kita. Orang ayah yang paling mendoakan kita, ayah dan ibu kita. Namun kebanyakan ayah dan ibu kita lebih dahulu meninggal daripada kita. Yang mendoakan kita adalah anak kita, yang senantiasa doakan mungkin 5 waktu salat anak kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, waladun salihun yad'u lahu idza mata ibnu adam inqata amaluhu. Jika anak Adam sudah meninggal dunia akan terputus amalannya. Di antaranya illa min salat, kecuali 3 perkara, di antaranya waladun salihun yad'u lahu. Rasulullah sebutkan anak saleh yang mendoakannya. Oleh karenanya kita benar-benar bersyukur kepada Allah tatkala memiliki seorang anak yang soleh. Bagaimanapun kondisinya, anak soleh kita mungkin kaya, mungkin miskin, yang penting dia soleh. Kalau dia soleh, ya, kaya namun tidak soleh, apa faedahnya? Apa dia mau sedekahkan atas nama kita? Mungkin enggak, mungkin dia enggak pernah ingat kita, lupa dengan kita. Tapi kalau anak soleh dialah yang mendoakan. Oleh karena sebagian ulama, ya, sebagian mufassirin mengatakan ayat ini menunjukkan kewajiban bagi atau hendaknya para lelaki bertadarruk, benar-benar berharap kepada Allah untuk mendoakan istri dan anak-anaknya. Kata Zakaria, saya ingin punya anak soleh ya Allah. Tujuannya apa? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, untuk mewarisiku dan mewarisi keluarga Yaqub. Artinya dalam berdakwah. Waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah anakku anak yang kau ridhai ya Allah. Jadi dia berdoa kepada Allah agar menjadikan anaknya anak soleh. Kenapa Zakaria menyebutkan alu Yaqub? Ya, karena kita tahu seluruh nabi-nabi Bani Israel adalah keturunan Yaqub, dan Yaqub itulah Israel. Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri 2, di antaranya adalah Sarah dan Hajar. Dari Hajar punya anak namanya Ismail. Dan dari keturunan Nabi Ismail tidak ada yang menjadi nabi kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dari Sarah anaknya siapa? Ishak. Wa min wara'i Ishaq wa Yaqub. Setelah Ishaq punya anak namanya Yaqub. Yaqub ini cucunya Nabi Ibrahim. Yaqub inilah yang namanya Israel. Yang namanya Israel. Seluruh anak-anak Yaqub namanya Bani Israel. Yaqub punya anak 12, di antaranya Nabi Yusuf dan Binyamin dan 10 saudara lainnya. Seluruh anak-anak keturunan 12 ini namanya Bani Israel. Dan seluruh nabi-nabi yang setelah Nabi Yaqub seluruhnya dari keturunan Bani Israel. Baik Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Daniel, semuanya Nabi Ayub, semuanya keturunan siapa? Keturunan
Yakub, dari 12 suku ini. Qanifillah zanillahu iyyakum, ya. Inilah doa Nabi Zakaria. Ternyata Allah kabulkan doanya. Setelah dia berdoa kepada Allah. Allah mengatakan, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia." Zakaria, kami beri kabar gembira kepada engkau tentang seorang anak yang namanya Yahya. Kami tidak pernah menamakan seorang pun sebelumnya adalah Yahya, tidak pernah. Jadi Yahya adalah orang pertama kali yang dinamakan Yahya adalah anaknya Zakaria. Yang memberi nama langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ustaz yang kasih nama, bukan mbah, enggak, yang kasih nama langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana proses pengabulan doa Zakaria? Disebutkan dalam surat Al-Imran, Zakaria doanya dikabulkan tatkala sedang berdoa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ini malaikat memberi jawaban kepada Zakaria tatkala dia sedang salat, berdiri salat di mihrab, di tempat salatnya. Sebagian ulama menyatakan, sebagian ahli tafsir menyatakan Zakaria berdoa tatkala sedang salat dan dikabulkan tatkala sedang salat. Ada suara dia dengar. Ini pentingnya perhatian tentang berdoa dalam salat. Ya. Tatkala kita dalam salat jangan lupa untuk berdoa dalam sujud kita, dalam tasyahud kita, berdoa kepada Allah, terutama tatkala kita salat sunnah. Kalau kita jadi imam ya mungkin jangan lama-lama, kasihan makmum. Tetapi kalau kita sedang salat sunnah, perbanyak doa tatkala sedang sujud, tatkala sedang bertasyahud. Dan ini sering dilupakan, ya. Padahal doa itu adalah silah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah kita jarang berdoa setelah salat, ya, karena setelah salat fardu jarang berdoa. Demikian juga setelah salat sunnah juga jarang berdoa. Antara azan dan iqamah juga jarang berdoa. Salat malam juga jarang-jarang atau tidak pernah. Kemudian kapan mau berdoa kalau begitu? Di antaranya tatkala kita sedang sujud dalam salat kita. Tatkala, perhatikan sini yang aneh di sini. Tatkala Zakaria dikabarkan dia bakalan punya anak namanya Yahya, dia kaget. Dia mengatakan, "Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqira wa qad balagtu min al-kibari itiya." Ya Allah, kok bisa saya punya anak ya Allah? Sementara istri saya mandul dan saya sudah sangat tua. Itiya itu dalam bahasa Arab artinya kayu yang sudah kering. Sehingga para ulama mengatakan ini puncak dalam apa? Dalam ketuaan. Sudah sangat kering sekali, sudah tulang mungkin sudah mendekati dengan kulit. Saking keringnya, dan dia mengatakan, kok bisa saya punya anak sementara istri saya mandul, saya sudah sangat tua. Ini aneh. Loh, yang tadi yang minta punya anak siapa? Zakaria. Dan demikian orang kaget terkadang. Orang terkadang tatkala minta dengan penuh optimis, begitu dikabulkan kaget. Kok bisa? Nah, inilah Zakaria alaihissalam. Dia yang tadi minta dengan penuh optimis, begitu dikabarkan oleh Allah, dia sendiri yang kaget. Kok bisa? Oleh karenanya Allah jelaskan, kata melalui malaikat, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyan. Demikianlah perkataan Rabbmu dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Gampang perkaranya. Sebagaimana engkau Zakaria, dahulu kau bukan siapa-siapa. Dulu kau tidak ada di alam semesta ini, tiba-tiba Allah ciptakan engkau. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, mudah. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia suatu masa di mana mereka bukanlah sesuatu yang ada dan bukan sesuatu yang disebutkan. Zakaria, ya, sebelum kisah ini 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, Zakaria tidak ada sama sekali. Bukan cuma tidak ada, disebut-sebut pun tidak. Tiba-tiba sekarang engkau ada. Aku yang menciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menciptakan Yahya begitu mudah. Kemudian kata Zakaria, qala rabbi ja'al li ayah. Ya Allah, kasihkanlah aku tanda bahwasanya kau akan berikan aku anak. Kata para ulama, Zakaria tatkala minta tanda, bukan dia ragu dengan kekuasaan Allah, tetapi dia ingin semakin tenang, hatinya tenang, supaya yakin. Dan ini sama seperti permintaan Nabi Ibrahim, ya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana kau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min? Apa kau tidak beriman kepadaku? Qala bala. Justru saya beriman kepada Engkau ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi supaya hatiku tenang. Jadi bukan mengingkari, tapi supaya semakin tenang. Oleh karena Zakaria alaihissalam minta bukti atau minta tanda bahwasanya dia akan punya anak sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan, mukjizat pembukaan. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawi. Tandanya kau tidak akan bisa bicara dengan manusia selama 3 hari 3 malam, tidak bisa. Dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain illa ramza, kecuali isyarat. Dan ini benar. Zakaria bukan orang yang cacat, tiba-tiba Allah buat mulutnya bisu, dia tidak bisa ngomong. Mukjizatnya dari sisi mana? Dari sisi kalau Zakaria mau ngomong sama orang tidak bisa ngomong, tapi kalau bertasbih, berzikir bisa. Jadi kalau ngomong nggak bisa, tapi kalau subhanallah lancar. Nah, inilah yang apa namanya sebagai tanda muqaddimah, mukjizat pembukaan sebelum mukjizat wanita mandul punya anak. Ini membuat hati Zakaria apa? Tenang. Ini buktinya ya. Saya tidak bisa ngomong sama orang, sementara kalau berzikir bertasbih bisa. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Maka Zakaria pun keluar dari mihrabnya menuju kaumnya lalu berisyarat kepada mereka hendaknya kalian bertasbih di waktu pagi dan petang. Akhirnya Zakaria pun punya anak yang namanya Yahya. Allah mengatakan, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, pelajarilah Taurat dengan sungguh-sungguh. Karena Zakaria sudah sangat tua. Dan oleh karena Yahya sejak kecil belajar. Kata Allah, "Wa atainahu al-hukma sabiyya." Kami berikan ilmu kepada Yahya sejak dia masih kecil. Dan ini langka, tidak semua nabi seperti ini. Zakaria sejak kecil sudah apa? Belajar Taurat. Karena dia sudah persiapan untuk menjadi nabi. Makanya disebut dalam riwayat, anak-anak mengajak dia main, dia tidak mau. Dia ingin belajar. Ingin belajar sejak apa? Sejak kecil. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dan rasa belas kasih sayang yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Perhatikan di sini kata Allah wa kana taqiyya, dan Yahya adalah seorang nabi yang bertakwa. Kemudian kata Allah wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya, dan dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Tatkala Allah menyebutkan firman-Nya wa kana taqiyya, Yahya adalah seorang anak yang bertakwa, tentunya berarti Yahya ini banyak melakukan amalan saleh sehingga digelari oleh Allah dengan anak yang bertakwa, sebagai orang yang bertakwa. Namun dalam Al-Quran, dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan amalan-amalan dia yang banyak tersebut. Allah hanya menyebutkan satu amalan, yaitu apa? Wa barran biwalidayhi. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab besar menjadikan seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab besar merupakan kesuksesan dia di dunia dan di akhirat. Ya. Ini amalan yang luar biasa, berbakti kepada kedua orang tua. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan, keselamatan atas dirinya tatkala dia dilahirkan, tatkala dia meninggal, tatkala dia dibangkitkan kembali. Selesai kisah Zakaria dan Yahya. Allah pindah pada kisah berikutnya, ya, kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa. Setelah itu Allah pindah lagi kepada kisah Ibrahim alaihissalam. Kita akan sebutkan kisah berikutnya tentang kisah kelahiran Nabi Isa. Para ulama menyebutkan kenapa Allah menggandengkan kisah kelahiran Nabi Isa dengan kisah Zakaria. Seakan-akan Allah menyatakan sebelum Allah berpindah kepada kelahiran Nabi Isa, ya, yang lahir tanpa ayah, Allah sebutkan yang mukjizat yang lebih ringan, yaitu lahirnya seorang anak dari wanita yang mandul. Ini aneh. Wanita mandul bisa punya anak. Terus Allah sebutkan yang lebih aneh lagi. Bahkan tidak punya bapak pun bisa punya anak. Yaitu siapa? Isa. Karenanya kisah Nabi Isa disebutkan setelah kisah siapa? Kelahiran Yahya alaihissalam. Kata Allah, "Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya." Dan sebutkanlah wahai Muhammad, dan ingatlah, ceritakanlah, Allah menyuruh Muhammad SAW menceritakan kisah Maryam. Fil kitabi, di Al-Quran, tentang kisah Maryam. Idzin tabazat, tatkala dia menjauh min ahliha, dari keluarganya. Makanan syarqiyah, ke arah timur. Dia pergi ke arah tempat, ke arah timur, menjauh dari keluarganya. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Dia setelah itu dia mengambil hijab, tabir. Jadi Maryam benar-benar ingin menjauhkan diri dari kaumnya untuk konsentrasi bisa beribadah. Maka dia pun mengambil tabir, hijab, supaya tidak ada yang melihat dia. Allah memuji Maryam. Fa arsalna ilaiha ruhana. Maka kami pun mengutus kepada Maryam ruhana, itu malaikat Jibril. Fatamassala laha basharan sawiyya. Maka malaikat Jibril datang menemui Maryam dalam bentuk lelaki yang sempurna, yang sangat tampan. Dan ini
adalah kebiasaan malaikat. Allah mengirim malaikat selalu senantiasa dalam bentuk manusia, jarang dalam bentuk aslinya. Karenanya Nabi Muhammad SAW yang sering didatangi Jibril hanya melihat bentuk malaikat Jibril aslinya cuma 2 kali. Sebagian dalam hadis yang sahih, tatkala melihat bentuk malaikat Jibril di atas langit, kemudian berdiri di antara langit dan bumi, memiliki 106 sayap, kemudian dia buka sayapnya saddal ufuk, maka sayapnya menutupi cakrawala. Semua langit terisi dengan sayapnya malaikat Jibril, makhluk yang sangat dahsyat. Dan tatkala Nabi SAW melihat malaikat Jibril, Nabi pun ketakutan sampai lari ketemu Khadijah, sampai gemetar. Padahal Nabi adalah orang yang suci, orang yang mulia, yang jantung Nabi sudah dibersihkan dari kotoran-kotoran setan. Meskipun demikian dia pun masih ketakutan tatkala melihat malaikat Jibril. Melihat malaikat Jibril. Sampai dia mengatakan, ini khosyitu ala nafsi. Wahai istriku, saya khawatir suatu menimpa diriku. Disebutkan di sebagian ulama, Nabi takut gila. Nah, makhluk yang sangat aneh tersebut. Kebanyakannya malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Seperti kisah hadis Jibril tentang rukun iman, rukun Islam, datang malaikat Jibril, ya. Istala alaina rajulun, ya, syadidul bayadhis siyab, ya, syadidu sawadis sya'ar, ya, bahwasanya tiba-tiba muncul seorang memakai baju yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, kemudian datang fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi. Kemudian meletakkan kedua tangannya di paha Nabi, kemudian berbicara, wahai Muhammad. Manusia dilihat oleh para sahabat yang lainnya. Terkadang malaikat Jibril datang dalam bentuk surat Dihya al-Kalbi, sahabat Nabi Dihya, dan dilihat juga oleh sebagian sahabat. Oleh karenanya kebanyakan malaikat waktu datang menemui para anbiya dalam bentuk manusia. Contohnya tatkala bertemu dengan Nabi Ibrahim, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salam, qala salamun qaumun munkarun. Tatkala telah datang kepada kalian kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim. Tatkala datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dikira manusia biasa. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim tatkala ada tamu, maka dia muliakan. Ini kebiasaan para anbiya memuliakan tamu. Maka dia pun mengambil sapi untuk dihidangkan, diberikan kepada para tamu-tamu tersebut. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dihidangkan di hadapan tamu-tamunya, ternyata tamu-tamunya tidak mau makan. Ini membuat Nabi Ibrahim takut. Ini siapa mereka ini? Ternyata mereka malaikat datang dalam bentuk apa? Manusia. Contohnya malaikat-malaikat yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Yang kaum Nabi Lut tenggelam dalam syahwat homoseksual, ingin berpesta homoseksual, datang Allah mengirim malaikat azab dalam bentuk para lelaki yang tampan. Para lelaki yang tampan sehingga mereka kebelet kalau melihat apa? Tamu-tamunya Nabi Lut. Mereka datang ke Nabi Lut, "Ya Lut, mana tamu-tamumu? Kita ingin ketemu dengan tamu-tamu." Kata Nabi Lut, "Haula'i dhaifi fala tafdhahun." Itu tamu-tamuku, jangan bikin malu saya. Wala tukhzun, jangan kau hinakan aku di hadapan tamu-tamuku. Haula'i banati hunna atharu lakum. Ini putri-putriku, kalau kalian mau sama putri-putriku saja. Ngapain sama laki-laki? Nikahi saja putri-putriku, sudah silakan kalau mau. Mereka tidak mau, maunya sama laki-laki. Ya. Ternyata itu malaikat apa? Azab. Oleh karenanya saya tidak pernah baca tentang seorang yang melihat bentuk rupa malaikat yang asli itu, tidak ada dalam cerita. Tidak ada. Yang ada dalam cerita Nabi Muhammad, tidak semua Nabi. Nabi Muhammad SAW melihat rupa malaikat Jibril yang asli itu pun ketakutan. Oleh karena ada cerita seorang yang mengatakan, datang malaikat Israel mencabut nyawa kepadaku. Wajahnya cahaya semuanya, badannya cahaya. Bentuk aslinya kan manusia dari apa? Malaikat dari cahaya. Kemudian saya bilang, belum, diusir malaikat maut tersebut. Ini khurafat asli. Khurafat asli. Malaikat Israel diusir. Jangan dulu cabut nyawa saya. Pulang dia. Laporan ini. Kacau seperti ini. Ikhwani fillah azanillahu yakum. Lanjutkan. Kata Allah, "Fatamatsala laha basharan sawiyya." Allah kirim malaikat Jibril kepada Maryam dengan tujuan untuk mengabarkan kepada Maryam bahwasanya engkau akan punya anak. Tetapi waktu datang malaikat Jibril dengan wajah lelaki yang sangat tampan, rupawan, ya karena Allah mengatakan basyaron sawiyya, yaitu lelaki yang sempurna, tampan. Maka Maryam sifat kewanitaannya menyangka lelaki ini ingin berbuat zina dengan dia. Maka dia tidak tahu itu malaikat. Maka Maryam pun mengatakan, "Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyyan." Aku berlindung kepada engkau jika kau memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di sini menunjukkan bagaimana takwanya Maryam. Sekarang dia sedang diuji dengan seorang laki yang tampan dan tidak ada orang yang melihat Maryam. Kalau dia berzina dengan lelaki ini tidak ada yang tahu. Dia mengambil tempat yang jauh dari kaumnya, tiba-tiba datang lelaki yang tampan dan seorang wanita, dia punya syahwat juga. Akan tetapi dia berlindung. Oleh karenanya Allah mengatakan wallati ahsanat farjaha, dan dialah Maryam yang menjaga kemaluannya. Kenapa? Dia pernah diuji oleh Allah dan dia bertahan menjaga kemaluannya. Bagaimana cara Maryam tatkala untuk menghindari ujian tersebut? Dengan dua metode. Metode pertama, berlindung kepada Allah. Inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai lelaki yang tampan. Ini sangat penting ikhwan, tidak mungkin kita bisa terlepas dari belenggu kemaksiatan, dari belenggu syahwat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam tatkala digoda oleh Zulaikha, dia dalam kondisi tertutup, sementara Zulaikha sang permaisuri sudah cantik jelita, kemudian dia merias tubuhnya sehingga semakin cantik dan dia mengatakan, "Hai talak, tafaddal," ya. Bayangkan. Tafaddal, yang bilang siapa? Sang akhwat. Kebanyakan lelaki kalau goda perempuannya malu-malu kucing. Tetapi kalau perempuannya yang duluan, tafadhal ya akhi. Wah, ini gemetar orang itu. Kalau perempuan yang mulai cantik jelita, gemetar orang. Dan Nabi Yusuf juga tergoda. Allah mengatakan, "Wa laqad hammat bih." Sang wanita sudah kebelat kepada Nabi Yusuf yang sangat tampan. Wa hamma biha. Dan Nabi Yusuf juga sudah apa? Tergerak hatinya. Qala ma'adzallah. Ini yang pertama dilakukan oleh Nabi Yusuf. Qala ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Yusuf kabur. Kenapa? Karena dia sudah tergerak hatinya dan orang tidak ada yang bisa menjamin keimanannya. Ikhwan antum merasa diri antum, jenggot antum panjang tapi depan perempuan KO antum. Saya tidak dan ini bukan cerita, artinya jenggot tidak menjamin, hitam di jidat tidak menjamin kalau sudah di depan syahwat wanita. Nabi Yusuf alaihissalam seorang nabi lari, tidak membiarkan dirinya, saya betah, saya kuat, godalah semampumu. Enggak, dia lari. Oleh karena itu kalau antum sudah digoda perempuan, antum jangan kasih jalan. Antum bilang ittaqillah ya ukhti. Tapi nomor HP-nya tidak disimpan, tidak dibuang, disimpan. Dengan harapan dia akan telepon lagi. Benar, dia telepon lagi. Ya wahai lelaki yang tampan, saya ingin dekat dengan ittaqillah ya ukhti. Tapi enggak disimpan, enggak dibuang juga. Akhirnya dia kirim WhatsApp gambar, mau goyang juga ngeliatnya. Oleh karenanya kalau seorang sudah tahu itu maksiat, segera kabur, jangan biarkan dirinya. 5 menit pertama mungkin Anda kuat, setengah jam berikutnya Anda KO, bertekuk lutut di hadapan wanita tersebut. Oleh karenanya yang dilakukan oleh Maryam pertama, kalau dia mengatakan inni a'udzu birrahmani minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Kemudian nasihat yang kedua, jalan kedua, metode kedua, mengingatkan lelaki tersebut, in kunta taqiyya. Artinya seakan-akan Maryam mengatakan ittaqillah, jangan kau ganggu aku. Ini perlu. Seorang tatkala terjebak dalam kemaksiatan maka ingatkan dirinya dan ingatkan orang lain, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk memberi kabar gembira kepada Maryam. Apa kata malaikat Jibril ya? Saya harap ikhwan sabar ya, insyaallah sampai kelahiran Nabi Isa saja. Kita tidak lanjut sampai selesai surat Maryam ini. Terlalu panjang. Kata malaikat Jibril, "Innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya." Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang Allah utus kepada engkau untuk memberi kabar gembira tentang lahirnya seorang anak yang suci, yaitu siapa? Nabi Isa. Kata Maryam, qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Bagaimana saya bisa punya anak sementara saya tidak pernah disentuh oleh lelaki? Subhanallah. Saya ini suci, tidak pernah disentuh oleh lelaki yang tidak halal bagi saya, tidak pernah. Wa lam aku baghiya, dan saya tidak juga bukan wanita bezina. Orang punya anak cuma 2 cara, bezina atau menikah. Sementara saya nikah tidak seorang lelaki yang pernah menyentuh saya dan juga saya bukan bezina. Bagaimana saya punya anak? Kata malaikat Jibril, kadzalika qala rabbuki qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Perkaranya mudah. Walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Kami akan menjadikan anakmu yaitu Isa menjadi tanda kebesaran kami di hadapan manusia, wa rahmatan minna, dan sebagai bentuk kasih sayang kami kepada mereka. Wa kana amran maqdiya. Lihat, perhatikan perkataan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ini sudah keputusan yang sudah diputuskan. Tidak mungkin dirubah.
Ya, karena dikhawatirkan Maryam akan minta cobaan yang lain, misalnya diuji, jangan yang inilah, ada ujian yang lain enggak? Artinya ini berat, ini ujian yang sangat berat. Kenapa berat? Antum bayangkan beratnya ujian ini. Sehingga nanti Maryam minta ingin segera meninggal dunia sebelum dapat ujian ini. Kenapa? Maryam dikenal sebagai wanita soleha. Kemudian dia menjauh dari masyarakat dalam rangka apa? Beribadah. Dalam rangka bertakarub kepada Allah. Tiba-tiba pulang perutnya buncit. Gimana kata orang? Apa kata dunia? Ente ini katanya beribadah, pulang-pulang perut buncit. Nah, ini perkara yang berat bagi Maryam, bukan ringan. Dan bisa jadi dia minta ujian yang lain. Namun kata malaikat Jibril supaya tidak minta ujian yang lain, wa kana amran maqdiyya, ini keputusan yang tidak bisa dirubah lagi. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau harus terima. Maka benarlah akhirnya Maryam mengandung Nabi Isa. Kata Allah, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka dia pun mengandung siapa? Mengandung Nabi Isa. Saya tanya sama antum. Maryam mengandung Nabi Isa seperti layaknya wanita biasa 9 bulan ataukah cuma beberapa hari? 9 bulan. Kenapa 9 bulan? Sunnatullah, benar. Kalau seandainya dia hanya mengandung cuma 1 hari 2 hari langsung punya anak, ya orang semakin yakin ini bukan ujian lagi. Wah, sakti berarti Maryam. Dalam 2 hari sudah hamil terus punya anak. Dan tidak akan ada orang-orang Yahudi menuduh Maryam pezina. Justru mereka langsung beriman. Kenapa? Anak ini keluar dalam waktu 2 hari. Tetapi tatkala Isa dikandung 9 bulan sebagaimana normal wanita biasa, inilah yang menjadikan orang-orang menuduh Maryam berzina. Karena anak ini sebagaimana anak yang lain dikandung selama 9 bulan. Sehingga orang-orang Yahudi menuduh Maryam sebagai wanita berzina. Jadi dikandung 9 bulan. Jadi Tuhan, kata Ibnu Qayyim, bagaimana dengan Tuhan yang dikandung dalam perut seorang wanita 9 bulan? Tuhan apakah seperti ini? Dan ini kan melahirkan Tuhan ceritanya. Tuhannya ngendep dulu, bertapa dulu dalam perut seorang wanita selama berapa? 9 bulan. Kemudian tibalah waktu melahirkan. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati. Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maka tatkala dia merasakan rasa sakit ingin melahirkan, maka Maryam pun pergi ke pangkal sebuah pohon korma. Setelah itu dia pun merintih dengan mengatakan, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya saya meninggal sebelum ini dan saya adalah seorang yang tidak disebut dan terlupakan. Jadi Maryam disebutkan dia ingin meninggal sebelum datang ujian tersebut. Kata para ulama, ini karena Maryam takut dia tidak bisa menghadapi ujian. Kenapa? Karena apa kata orang-orang tatkala dia dalam keadaan punya anak, dia bisa bayangkan bagaimana saya pulang bawa seorang anak sementara tidak ada bapaknya. Apa kata orang-orang? Sehingga Maryam khawatir tidak bisa menghadapi ujian tersebut. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh seorang tatkala mengalami penderitaan minta mati, enggak boleh. Kata Rasulullah SAW, la yatamannayanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bihi. Tidak boleh salah seorang dari kalian minta mati gara-gara ada musibah yang menimpanya, enggak boleh. Gara-gara ada sakit yang dia timpa. Kata Rasulullah SAW, kalau memang harus minta mati, maka berdoalah, Allahumma in ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang kehidupan baik bagiku, dan wafatkanlah aku kalau memang wafat baik bagiku. Jadi serahkan kepada Allah. Jangan langsung minta mati karena bisa jadi kehidupan lebih baik daripada kematian. Saya minta kepada Allah kalau memang kematian baik bagiku, matikan aku. Dan kita dapati sebagian ulama minta meninggal tatkala menghadapi ujian yang dia khawatir dia tidak bisa tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Ditanya Imam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari tatkala ditahdir oleh penduduk kota Naisabur gara-gara gurunya mentahdir dia dan didukung oleh pemerintah kota Naisabur, seluruh masyarakat mentahdir dia, maka dia merasa dunia ini sempit, jadi dia pun berdoa kepada Allah agar segera dicabut nyawanya, dan Allah kabulkan, meninggallah Imam Al-Bukhari. Ya. Demikian juga Maryam, dia mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya saya meninggal sebelum ini. Maka tatkala itu datanglah hiburan, terdengar suara malaikat, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Jangan kau sedih wahai Maryam, Allah telah mengalirkan anak sungai di bawah kakimu. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Dan goyangkanlah pangkal korma, maka niscaya akan turun
rutok-rutok yang akan kau makan. Jadi dia tatkala dalam keadaan kesakitan dihibur dengan adanya anak sungai yang bisa diambil airnya untuk diminum dan makanan juga tersedia. Ikhwani fil azani wal akum, di sini ada faedah dan beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bagaimana pentingnya namanya ikhtiar, berusaha. Dalam bahasa Indonesia apa? Ikhtiar. Ini salah, bahasa yang salah. Ikhtiar dalam bahasa Arab artinya pilihan. Tapi kalau jadi Indonesia sudah jadi istilah apa? Usaha. Harus ada usaha mengambil sebab, dan Allah mengajarkan hal tersebut. Maryam disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk menggoyang pangkal korma. Emang kalau Maryam dalam keadaan sakit lemah begitu goyang pangkal korma, kormanya goyang? Enggak. Antum aja kalau goyang gini, antum yang goyang-goyang. Kormanya enggak goyang, korma besar. Gimana mau digoyang-goyang kemudian kormanya? Tetapi harus ada usaha. Harus ada usaha. Allah ingin melihat ada usaha. Masalah akibat, masalah hasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita dapati sebagian orang tiba-tiba dibukakan pintu rezeki, yang penting ada usaha. Tapi kalau dia enggak berusaha sama sekali, gimana bisa datang pintu rezeki? Oleh karena Allah mengatakan, "Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati." Goyangkanlah pangkal korma. Goyang enggak goyang. Tapi turunlah apa? Turunlah buah korma tersebut. Kenapa? Karena Allah telah menggariskan sunnatullah. Ada aturan sunnatullah, aturan-aturan alam yang telah Allah gariskan. Api membakar, ya, dan yang lainnya. Ini Allah sudah gariskan. Kita berjalan mengikuti sunnatullah. Kalau ingin rezeki, kita berusaha. Karena perhatikan bagaimana sunnatullah berjalan. Kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidur berapa tahun? 300 sinina wazdadu tis'a. 309 tahun mereka tidur dalam Al-Kahfi, dalam goa. 300 tahun menurut tanggalan Syamsiyah, Miladiyah. 309 tahun menurut Hijriyah. Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Engkau akan menyangka mereka dalam keadaan terjaga, padahal mereka tidur. Kenapa orang-orang yang dalam Ashabul Kahfi disangka terjaga? Kenapa Allah gerak-gerakan mereka? Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kami gerak-gerakan mereka ke kanan dan ke kiri. Jadi Ashabul Kahfi waktu tidur selama 309 tahun, badan mereka goyang-goyang terus. Kenapa mereka badannya digoyang-goyang? Karena sunnatullah. Kalau ada orang tidur badannya tidak digoyang-goyang satu sisi saja, maka darahnya akan menumpuk dan ini berbahaya bagi tubuh manusia. Dan kemudian kalau tidak digoyang-goyang secara sunnatullah akan datang tanah akan menutupi dia. Sebagaimana Sunan Kalijaga waktu bertapa di pinggir sungai, badannya tertutup lumut atau tidak? Tertutup. Tidak sholat, kemudian di pinggir kali, kemudian tertutup badannya dengan lumut. Kenapa? Dia tidak gerak-gerak, cuma diem aja. Akhirnya apa? Badannya tertutup dengan lumut. Ini adalah dongeng. Ini tidak benar, saya nggak percaya. Kalau ada yang bilang Sunan Kalijaga kisahnya benar, datangkan sanadnya. An Paijo, An Paimin, An Jumintan, An mana sebutkan dalilnya. Kalau ada sanad-sanadnya, datangkan biografinya. Thiqah atau dhaif, atau kadzdzab atau matruk. Saya tidak percaya dengan kisah sampai Imam Sunan Kalijaga. Kok bisa dia ninggalin sholat jadi wali? Ini dari mana ajaran seperti ini? Ya. Semedi di pinggir sungai. Ya. Namun maksud saya, Allah kenapa goyang-goyangkan mereka? Allah mampu menjadikan mereka selamat bangun dengan segar bugar, tapi Allah menjalankan sunnatullah dengan apa? Digoyang-goyangkan supaya badan mereka tidak tertutup dengan tanah. Demikian juga tatkala Allah menghendaki Maryam agar jatuh rutopnya, maka Allah mengatakan wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati, goyangkanlah pohon tersebut. Tusaqit alaiki rutuban janiyah, maka jatuhlah buah korma tersebut. Ini faedah yang pertama, adanya harus usaha. Faedah yang kedua dari ayat ini tentang kapan lahirnya Maryam, musim panaskah atau musim dinginkah? Ada khilaf di antara kaum Nasrani dan ada khilaf juga di antara kaum muslimin. Kaum Nasrani penting bagi mereka untuk tahu kapan lahirnya Nabi Isa. Kapan Maryam melahirkan? Karena di balik kelahiran Nabi Isa ada acara apa? Acara hari ulang tahun Nabi Isa. Hari ulang tahun Nabi Isa. Sehingga sebagian mereka mengatakan Nabi Isa lahir pada musim salju. Musim salju ada pohon cemaranya. Makanya Santa Claus lagi main apa? Lagi jenggotan waktu itu main. Santa Claus jenggotan waktu musim Natalan. Waktu selain musim Natalan, jenggotnya disimpan. Jadi katanya musim salju. Dan ini kebanyakan kaum Nasrani di atas muka bumi ini meyakini Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember, yaitu pada waktu musim salju. Namun dalam Injil disebutkan
Nabi Isa tidaklah lahir kecuali dalam Injil disebutkan tatkala onta-onta dikeluarkan dari kandangnya di malam hari. Yang ini menunjukkan bahwasanya tatkala itu kondisi dalam musim panas. Karena kalau musim dingin nggak mungkin, bukan onta-onta, kambing-kambing yang mohon. Kambing-kambing dikeluarkan dari kandangnya di malam hari. Kalau ternyata itu musim dingin, nggak mungkin kambing-kambing dikeluarkan di malam hari, pasti dimasukkan dalam apa? Kandang. Kalau bisa diselimutkan, diberi selimut supaya nggak kedinginan. Ini malah dikeluarkan di padang di malam hari di musim dingin. Ini mustahil. Ini menunjukkan bahwasanya Isa dilahirkan di musim panas. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan orang-orang Nasrani. Bagaimana menurut ahli tafsir kaum muslimin? Para mufassirin juga khilaf tentang lahirnya Nabi Isa, musim panas atau musim dingin. Dan mereka tidak terlalu peduli. Kenapa? Karena tidak ada ibadah yang dibangun di balik kelahiran Nabi Isa. Mau lahir musim dingin, mau lahir musim panas, gak urusan. Cuma sekedar pembahasan. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Nabi Isa lahir di musim panas. Buktinya ada korma. Dan rutop tidak mungkin muncul kecuali musim panas. Mustahil rutop muncul di musim apa? Dingin. Ini menunjukkan Nabi Isa lahir waktu musim panas. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Justru ayat ini tusaqit alaiki rutuban janiyah, akan jatuh rutop-rutop tersebut. Ini dalil bahwasanya justru menunjukkan Maryam melahirkan Nabi Isa di musim dingin. Kok bisa? Rutop yang muncul itu adalah mukjizat. Keluarnya rutop di musim dingin, ini mukjizat. Sebagaimana bukankah sebelumnya Maryam mendapatkan buah-buahan musim panas di musim dingin? Sebagaimana kita jelaskan di awal, demikian pula tatkala munculnya rutop itu bukan di musim panas tapi di musim dingin, merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Maryam. Intinya enggak urusan dia mau lahir, Nabi Isa mau lahir kapan enggak jadi masalah. Kemudian kata Allah, wa fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah dari rutop tersebut, minumlah dari air sungai tersebut, wa qarri aina, dan bergembiralah dengan lahirnya Nabi Isa. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallimal yawma insiya. Kalau kau ketemu seorang, wahai Maryam, bilang saya tidak mau ngomong sama siapapun. Ini taujih, arahan dari Allah. Kenapa ikhwan? Tidak, karena Maryam tidak bakalan mampu untuk memberi jawaban. Kalau ada yang tanya, wahai Maryam, kok kamu bisa punya anak? Bagaimana dia mau jelaskan? Karena begini, orang nggak percaya. Buktinya kamu punya anak, berarti kamu pezina. Oleh karenanya Allah arahkan mending tidak usah ngomong daripada orang tidak paham. Oleh karena ikhwan, tidak semua apa yang kita tahu kita harus omongkan. Terkadang kalau kita omongkan orang semakin tidak paham, semakin banyak menuduh, mending kita diam. Kemudian kata Allah, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maka datanglah Maryam tatkala Nabi Isa sudah lahir, dia bawa anaknya tersebut di hadapan kaumnya. Inilah jadi masalah. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, engkau telah melakukan suatu perbuatan dosa yang besar, yaitu perzinahan. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai, kok bisa ukhti Harun? Ini Maryam punya saudara laki-laki namanya siapa? Harun. Bukan Nabi Harun yang Musa, bukan. Tapi memang para Bani Israel mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi. Ya. Jadi kisah-kisah jauh dari kisahnya Nabi Musa dan Harun. Wahai Maryam, ma kana abuki imra'a sawin. Bapakmu bukan orang buruk. Wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu bukan pezina. Kok bisa kamu berzina? Ini berdalil dengan kesolehan kedua orang tua dengan anaknya, tentang anaknya. Ya, karena kalau kedua orang tua buruk, biasanya anaknya juga buruk, meskipun tidak lazim. Makanya mereka mengatakan, kok bisa ayahmu orang soleh, ibumu orang soleh, kok kamu pezina? Maryam tidak bisa jawab. Akhirnya Maryam mengatakan, fa asyarat ilaih. Kata Maryam apa? Tanya aja anak saya. Ini repot. Kalau kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya? Kok kita bisa ngomong? Bagaimana bisa ngomong sama anak-anak yang masih digendong? Kata Maryam, tanya aja ya. Bagaimana bisa tiba-tiba Nabi Isa berbicara? Qala inni abudullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa membuka mukjizatnya dengan mengatakan, ini abudullah, aku hamba Allah, bukan anak Tuhan. Akan tetapi ataniyal kitab, akan tetapi Allah akan berikan kepadaku Injil. Dan ini sama dengan Nabi Muhammad. Qul inna ma ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Coba bayangkan, ada mithlukum, berarti sama seperti kalian, ada bedanya. Bedanya apa? Yuha ilayya, diberikan wahyu kepadaku. Jadi jangan menyangka Nabi Muhammad ya seperti kata orang, ada cahaya ya, sampai matahari nggak ada bayangannya. Kenapa?
cahaya matahari mental dengan sinarnya Nabi Muhammad. Ini khurafat. Kalau Nabi Muhammad cahayanya keluar, semua musyrikin masuk Islam. Kalau keluar cahaya keringatnya butiran cahaya, semua orang masuk Islam. Makanya waktu di malam hari Aisyah lagi tertidur, nyari-nyari Nabi. Kalau Nabi bercahaya nggak usah nyari-nyari, lampunya udah nyala. Nabi tahu-tahu pegang kaki, Nabi sedang sujud. Dalam riwayat yang lain kata Aisyah, wa kanatil buyutu laysa fiha masabih. Rumah-rumah tidak ada lampunya. Makanya Nabi kalau mau sujud, Nabi sentuh kaki saya supaya kakinya dilipat supaya ada tempat buat sujud, karena rumah Nabi kecil. Rumah Nabi kecil sehingga kalau mau salat malam enggak ada tempat buat sujud. Tempat tidurnya dipakai oleh Aisyah kakinya. Disentuh oleh Nabi supaya kakinya dilipat supaya ada tempat sujud. Tidak seperti rumah kita besar tapi enggak salat malam. Luas, mau salat situ, mau salat bisa di mana-mana. Nabi dulu susah salat malam. Sehingga Aisyah disentuh kakinya untuk dilipat. Ya. Kali mengatakan Nabi tidak buang air, kenapa minta air untuk cebok, untuk apa? Istinja. Ini khurafat yang tidak benar. Kita bilang kita mau mengagungkan Nabi. Nabi adalah orang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Dan pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi mengatakan, Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarum mitslukum." Katakan aku adalah manusia biasa seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, diberi wahyu kepadaku. Sama seperti perkataan Nabi Isa. Perkataan pertama yang diucapkan Nabi Isa, qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Allah akan berikan kepadaku Injil dan Allah akan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Perhatikan ini, baca buku tafsir tentang kalimat ini. Dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Kata para ulama, kenapa Nabi Isa dikatakan berkah dimanapun dia berada? Karena dimanapun dia berada dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Dimanapun dia berada dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya Nabi Isa dalam Injil pun dikatakan sebagai muallim. Dikatakan sebagai guru. Dalam antum buka Injil, ya guru kami. Muridnya Nabi Isa sering mengatakan ya guru kami. Dalam Injil dalam bahasa Inggris disebutkan master. Ini menunjukkan Nabi Isa benar-benar seorang yang sering menyampaikan ilmu. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat dan membayar zakat selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk berbakti kepada ibundaku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya, perhatikan ini. Keselamatan bagiku yauma wulidtu, hari tatkala aku dilahirkan. Wa yauma amutu, keselamatan bagiku tatkala aku meninggal dunia. Wa yauma ub'atsu hayya, keselamatan bagiku tatkala aku dibangkitkan. Dzalika Isa bin Maryam, inilah Isa bin Maryam. Ikhwani fillah azallahu iyyakum. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian orang, seperti dijadikan dalil oleh Gus Dur dan juga Quraisy Shihab, bahwasanya boleh memberi selamat kepada orang-orang Nasrani, selamat Natalan. Kenapa? Yang mengajari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan assalamu alayya, keselamatan sejahtera bagiku. Yauma wulidtu, tatkala aku dilahirkan. Berarti hari kelahiran Nabi Isa kita ucapkan selamat. Dalilnya ayat ini. Ini pendalilan yang sangat kacau dan ngawur. Kenapa pendalilan dengan bahasa Arab untuk bahasa Indonesia? Pencampuran ya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab namanya assalam ala fulan. Itu bukan berarti tahniah, bukan artinya happy birthday, happy apa enggak. Tetapi doa, semoga selamat bagi engkau. Oleh karena dalam ketika kita mengucapkan orang assalamualaikum, apa maksudnya sih? Semoga engkau selamat. Bukan selamat, bukan begitu. Bukan artinya demikian. Makanya kalau kita di Madinah sampai sekarang orang-orang Arab, ya, kalau ada yang kita kabarkan, anak saya masuk rumah sakit, langsung dia bilang apa? Selamat. Bukan artinya selamat masuk rumah sakit, enggak. Tapi artinya semoga dia selamat. Setiap dengar musibah jawabannya apa? Selamat. Selamat bukan artinya tahniah, lawannya takziah. Bukan selamat ikut bersuka cita. Sebagaimana takziah lawannya ikut berduka cita. Jadi assalamu di sini dalam bahasa Arab doa, bukan dalam istilah Indonesia kalau selamat artinya ikut bersuka cita. Makanya aneh dia menjadikan dalil dengan bahasa Arab untuk istilah Indonesia. Ini ngaco seperti ini. Lihat Allah mengatakan, Allah mengucapkan salam sejahtera. Berarti Allah gembira dengan ikut bergembira dengan kelahiran Nabi Isa. Ini yang pertama. Kita bilang ini pencampuran antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, lanjutkan dong ayatnya. Allah mengatakan assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya.
Keselamatan bagiku tatkala aku lahir, keselamatan bagiku tatkala aku meninggal, keselamatan bagiku tatkala aku dibangkitkan. Berarti kalau Nabi Isa meninggal juga kita bilang selamat meninggal. Ya atau tidak? Ayatnya kan digandengkan keselamatan tatkala lahir, tatkala meninggal, tatkala dibangkitkan. Berarti kalau kamu mau mengucapkan ini artinya selamat, ikut bersukacita dengan lahirnya Nabi Isa, hendaknya engkau juga bersukacita dengan meninggalnya siapa? Nabi Isa. Dan ajaran mana yang menyuruh kita bersukacita dengan meninggalnya seorang nabi? Dan sebelumnya juga Nabi Yahya, salamun alaihi yauma wulidtu wa yauma amutu. Berarti kita juga bersukacita dengan meninggalnya Nabi Yahya. Kemudian wa yauma ub'atsu hayya, tatkala aku dibangkitkan, kalau Nabi Yahya maaf, salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Demikian Nabi Isa, kita memberi selamat tatkala dia lahir, tatkala dia meninggal, tatkala dibangkitkan. Nanti kalau kita dibangkitkan, datang ke Nabi Isa juga. Selamat bangkit wahai Nabi Isa. Harusnya begitu kan kalau artinya dengan bahasa Indonesia. Ini adalah kesalahan. Dan bagaimana kita memberi ijma' ulama seluruh mazhab, 4 mazhab. Tidak boleh kita memberi selamat kepada hari raya orang-orang non-muslim. Apalagi hari raya yang merupakan puncak kekufuran, yang menyatakan Tuhan dilahirkan. Ini kekufuran. Allah murka kepada mereka. Di akhir surat Maryam Allah mengatakan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan suatu kemungkaran yang sangat besar. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi hancur, hampir-hampir gunung-gunung hancur. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Tatkala mereka menyatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Tidak pantas dan tidak boleh bagi Allah untuk punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi akan datang menemui Allah sebagai hamba, di antaranya Nabi Isa, hamba. Ya. Datang mereka mengatakan Nabi Isa anak Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang 3. Kemudian kita mengatakan selamat lahir Tuhan. Ini enggak benar seperti ini. Ikut bergembira dengan, coba kalau kita datang sama orang Nasrani yang sedang nakalan, kita bilang selamat. Dia semakin pede atau tidak? Semakin pede. Bagaimana antum bisa bernahi mungkar kalau begitu? Bagaimana antum bisa mendakwahi dia sementara antum saja senang dengan keyakinan dia? Datang bikin syubhat Quraisyah mengatakan boleh asal keyakinan kita berbeda. Selama kita yakini selamat lahir Nabi Isa sebagai anak, sebagai nabi, tidak jadi masalah, bukan sebagai Tuhan. Jadi kita mengatakan, saya memberi selamat kepada orang Nasrani, selamat hari Natal. Dalam hati saya, selamat hari Natal kelahiran Isa sebagai nabi. Paham? Meskipun dia pahamnya, selamat hari Natal kelahiran Isa sebagai Tuhan. Dalilnya Quraisy apa? Dalilnya ayat ini. Dalam ayat ini sebelum Allah menyatakan salamu alayya yauma wulidtu, keselamatan bagi tatkala aku lahir, tatkala aku meninggal, tatkala dibangkitkan, sebelumnya Isa mengatakan inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Tatkala digandingkan antara selamat kelahiran dengan keyakinan Isa adalah hamba Allah, maka tidak mengapa. Ini pendalilan yang kacau. Pertama dari sisi tadi, assalam itu artinya bukan tahniah. Yang kedua, Nabi Isa ngomong ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Oleh karenanya kalau kita mengikuti mazhabnya Quraisy, maka antum datang kepada orang Nasrani, antum bilang, selamat lahirnya Nabi Isa sebagai manusia biasa, selamat. Marah atau tidak dia? Dia pasti marah. Kamu ngaco mau perang ya? Kalau memang kamu seperti itu, praktekkan. Kalau Nabi Isa bukan dalam hati, dia ngomong ini Abdullah. Kalau begitu terapkan mazhabnya Quraisy, datang juga antum bilang begitu. Ini bukan perkara yang ringan, ya. Ini masalah akidah, ya. Kelihatannya sepele, namun ini merupakan masalah akidah. Seorang tidak boleh, ya. Kita ada toleransi. Orang Nasrani kita toleransi, silakan kamu beribadah. Namun toleransi tidak dibuka selebar-lebarnya sehingga akhirnya kita memberi selamat atas kelahiran Isa sebagai Tuhan, selamat atas kekufuran. Silakan mereka beribadah. Kita tidak ganggu mereka, ya. Kita bertoleransi, kemudian kita berinteraksi dengan mereka, perdagangan dalam muamalah. Namun tidak perlu ikut-ikutan dalam acara ibadah mereka sebagaimana mereka tidak ikut-ikutan dalam acara kita. Demikianlah ikhwani fillah, mati fiddin azali Allahu yakum, ya. Apa yang bisa kita sampaikan tentang surat Maryam, atau kita lanjutkanlah sebentar ya, mohon maaf, sampai surat Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim, supaya nanti kalau saya pengajian lebih lanjut saya tinggal melanjutkan tafsiran surat Maryam. Kata Allah, "Dzalika Isa bin Maryam qaulul haqqi ladzi fihi yamtarun." Inilah Isa bin Maryam, perkataan benar yang mereka
yang mereka perdebatkan. Jadi orang berdebat tentang Isa. Maka lillahi ayattakhidha min waladin subhanahu. Tidak pantas bagi Allah untuk mengambil seorang anak. Kata Allah, "Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya tinggal bilang kun, jadi maka jadilah. Sekarang kan Allah yang mengatakan, masalah Isa lahir tanpa ayah itu masalah ringan bagi Allah. Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Punya anak tanpa ayah. Bahkan bisa punya anak tanpa ayah dan ibu mudah sebagaimana Nabi Adam. Oleh karenanya wahai orang-orang Nasrani, janganlah kalian menyangka kalau Isa lahir tanpa ayah melazimkan dia anak Tuhan. Tidak lazim. Saya ulangi, wahai orang-orang Nasrani, janganlah kalian menyangka Isa lahir tanpa ayah melazimkan berarti dia anak Tuhan. Tidak, ini perkara mudah bagi Allah. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Kata Nabi Isa, sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Hadza shiratul mustaqim. Sembahlah Allah, ini jalan yang lurus. Kemudian kata Allah, fakhtalafal ahzabu min bainihim. Maka berselisihlah ahzab di antara mereka tentang hakikat Nabi Isa, dan ada banyak pendapat di antaranya. Ada yang mengatakan Isa adalah Allah. Ini pendapat pertama. Ada yang mengatakan Isa adalah satu dari yang tiga. Pendapat yang kedua. Yang mengatakan Isa adalah Allah pun berselisih. Ada yang mengatakan Isa bersama Allah seperti ada Nestoriyah dan Yakubiyah, seperti air yang kita tumpahkan ke dalam gelas. Allah seperti air, gelasnya Nabi Isa. Bersatu namun masih bisa dibedakan. Ada yang mengatakan tidak. Bersatunya Allah dengan Nabi Isa seperti kopi kita campur susu kemudian kita aduk. Itulah Allah dengan Nabi Isa. Ini khilaf di antara mereka. Ya. Dan antum kalau tanya tentang Trinitas, mereka lebih khilaf lagi tentang apa makna Trinitas. Sampai sebagai ulama mengatakan kalau dalam satu keluarga ada 4 orang, antum tanya bapaknya, istrinya, 2 anaknya, maka akan muncul 5 pendapat. Bukan cuma 4, berapa? 5 pendapat. Makanya mereka akan saling khilafiyah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada yang mengatakan Isa adalah anak zina, seperti siapa? Orang-orang Yahudi. Bahkan sebagiannya menuduh Zakaria penyebab kenapa Maryam bisa punya anak. Ada yang menuduh Zakaria yang melakukan macam-macam tuduhan. Oleh karenanya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi ingin bunuh Nabi Isa. Kenapa? Mereka menyangka Nabi Isa adalah anak zina, dan mereka bangga tatkala mereka menyalib Nabi Isa. Persangkaan mereka. Kata mereka, "Inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah." Kami sudah berhasil menyalib Nabi Isa, utusannya Allah. Bayangkan, bangga membunuh seorang rasul. Dan ini hobinya apa? Wa qatlahumul anbiya. Hobinya orang-orang Yahudi bunuh nabi. Kalau ada nabi enggak sesuai dengan seleranya, dipenggal, dibunuh. Bahkan disebutkan di antara yang dibunuh adalah Zakaria juga dibunuh, Yahya juga dibunuh. Dua-duanya dibunuh dalam riwayat-riwayat. Antum bayangkan, antum diutus kepada satu kaum ya yang hobinya bunuh ustaz. Ada ustaz enggak beres, penggal, turun langsung selesaikan. Ini kaum yang hobinya bunuh Nabi, orang-orang Yahudi. Kalau mereka hobinya bunuh Nabi, bagaimana dengan orang-orang Palestina? Dengan kaum muslimin, dibunuh seperti bunuh seekor kucing atau seekor ayam. Mudah bagi mereka. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kata Allah, "Fawailul lil ladzina kafaru min mashhadi yaumin 'adzim." Sungguh celaka orang-orang kafir pada hari padang mahsyar tatkala disaksikan oleh semua orang. Allah mengatakan kecelakaan bagi orang-orang kafir. Allah tidak mengatakan kecelakaan bagi orang-orang Ahzab itu. Kenapa? Karena di antara Ahzab yang berakidah tentang Isa ada yang benar, yaitu orang-orang Islam yang meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah manusia biasa, bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana lakinadh dhalimuna al-yauma fi dhalalin mubin. Maka tatkala hari kiamat orang-orang zalim ya sadar, mereka benar-benar mendengar, mereka benar-benar melihat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka pada hari tersebut berada dalam kesesatan yang nyata.